Alangkah indahnya hidup rukun sebagai saudara, bukan? Kita bahagia kalau melihat anak-anak kita saling sayang satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Saya pernah mendengarkan cerita dua orang bersaudara dan mereka betul-betul saling sayang. Bayangkan, kalau si kakak dapat duit, dia akan kumpulkan dan dia bagikan untuk adiknya. Perhatikan, luar biasa. Ada kakak yang pergi pacaran, pulang, dia telepon adiknya, "Adekku sayang, kok ingin makan apa? Koko belikan." Yeay, bukan cuma pacar disayang, saudara juga disayang. Alangkah indahnya hidup rukun sebagai saudara, tidak saling menyakiti, tidak saling melukai, tidak berebutan sesuatu hingga saling bombek, baku musuh. Banyak seperti itu, bahkan ketika mereka dewasa pun kebencian itu tetap ada. Ada loh yang seperti itu. Dan tidak mau peduli sama saudaranya, ada juga yang seperti itu. Oke, kalau memang saudara melakukan kesalahan di masa lalu, it's okay. Kalau dia berubah, dia mau berkembang lebih baik, harus disupport, harus didukung, dan dibantu untuk menemukan kembali jalan hidupnya. Dan apa yang ditunjukkan oleh Maria kepada Elizabeth, mereka saling mendukung di dalam situasi yang bagi mereka tidak mudah dipahami. Elizabeth mengandung dalam usia yang tua, bayangkan, dan kandungannya pun sudah berusia 6 bulan. Tentu sebagai wanita yang sudah tua, dia sedikit kesulitan. Dan itu sebabnya Maria dengan peka meninggalkan kampung halamannya di Nazaret dan pergi ke tempat Elizabeth dan menunggui, menjagai, dan kemudian membantu saudarinya sampai dengan kelahiran anaknya, kurang lebih 3 bulan. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi itu juga terjadi dalam kehidupan kita ketika kita saling memperhatikan. Kalau ada yang sakit, saudara yang menjaga, saudara yang memperhatikan. Kalau misalnya saudara mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, anaknya mungkin susah untuk disekolahkan, tidak punya biaya, disupport. Kalau mungkin dia butuh modal untuk usaha, disupport. Kalau dia lagi kedukaan, juga diberikan pendampingan dan dukungan. Ini bentuk yang konkret cinta persaudaraan. Maka mari kita belajar untuk membangun kasih persaudaraan ini. Dan itu harus dimulai sejak mereka kecil. Maka pesan bagi orang tua adalah, kalau mereka tumbuh sebagai saudara, usahakan bahwa cinta persaudaraan itu sejak awal juga tumbuh di antara mereka. Kalau mereka saling melukai, ajak mereka untuk berubah dan saling menyayangi, saling memaafkan satu sama lain. Dan ajari mereka untuk saling mendukung sesama saudara dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Jangan biarkan mereka terpisah satu sama lain karena kesenangan yang kita berikan di rumah seperti gadget yang mereka miliki. Mereka menjadi tidak peduli satu dengan yang lain lagi. Ciptakan waktu dan kesempatan di mana mereka duduk bersama, bisa ngobrol, bisa bermain bersama, dan ajari mereka untuk berempati juga dengan saudaranya. Kalau saudaranya mengalami kesulitan, ajak untuk memberikan dukungan dengan kata-kata hiburan, dengan kehadiran, dengan bantuan yang konkret. Dan kita sebagai orang tua harus juga menunjukkan teladan kita, bagaimana kita juga memperhatikan sesama anggota keluarga kita sendiri. Semoga teladan Maria dan Elizabeth menjiwai kehidupan bersama kita, hidup rukun indah sebagai saudara. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami teladan yang luar biasa dalam diri Santa Perawan Maria dan Elizabeth. Semoga hidup kami pun ini semakin indah dengan kasih persaudaraan yang tulus yang kami tebarkan sepanjang hidup kami. Dan kami belajar untuk saling mendukung dan saling memberikan yang terbaik agar kami boleh mengalami kebahagiaan sebagai keluarga selama kami berjalan di dalam hidup kami di dunia ini. Kami juga tetap menjadi bagian satu sama lain, dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua yang mendengarkan renungan pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita.